Pemirsa, saat ini destinasi wisata yang berkonsep alam ramai dicari pengunjung untuk sekedar melepas penat dan menikmati pemandangan yang menyejukkan mata. Salah satunya destinasi agrowisata yang berlokasi di Penglipuran Bangli. Di sini disajikan hamparan taman bunga yang luas, menarik pengunjung untuk berkeliling menikmati indahnya beragam jenis bunga yang disuguhkan. Bunga-bunga yang ada seluruhnya merupakan tanaman bunga yang ditata secara rapi di bantaran lahan yang luas. Apabila pemirsa tertarik dengan salah satu jenis bunga, maka pemirsa juga dapat membeli tanaman bunga tersebut untuk dirawat di rumah. Suasana yang sejuk dan cuaca yang cerah juga mendukung tanaman bunga terlihat menarik. Seperti yang terlihat, warna-warni bunga menyajikan pemandangan yang indah. Pengunjung bisa berkeliling sembari menikmati suguhan hamparan bunga tersebut. Konsep yang dimiliki oleh Sekar Anugrah Penglipuran ini adalah agrowisata, menyajikan hamparan tanaman bunga yang beragam, di mana pengunjung tidak hanya sekedar menikmati pemandangannya saja, namun juga bisa sekaligus mendapatkan edukasi terkait jenis-jenis bunga yang ada serta cara perawatan tanaman bunga tersebut. Ada beragam jenis bunga yang disuguhkan. Keseluruhan jenis bunga yang tersedia di taman bunga ini berjumlah 150 jenis tanaman bunga. Beberapa jenis seperti marigold, miana, melampodium, dianthus, lavender, closia, slavia blue, torenia, trijata, dan matahari. Pada mulanya ide pembuatan taman bunga ini muncul karena pemilik taman bunga ini menyukai tanaman. Kemudian mendapatkan dukungan dari teman-temannya yang berasal dari Jakarta yang membantu membimbing untuk membuat usaha, memenuhi kebutuhan terkait perawatan. Impiannya untuk membuat taman bunga ini muncul 2 tahun yang lalu saat pandemi. Pemilihan lokasi juga dilatar belakangi oleh kesulitan lahan yang didapatkan, maka kawasan yang berada di tengah hutan bambu di Penglipuran kemudian dipilih karena dirasa cocok untuk mengembangkan usaha membuat taman bunga. Variasi tanaman bunga yang disediakan juga tidak hanya tanaman bunga biasa, namun juga terdapat tanaman hias, tanaman dekorasi, dan tanaman gantung. Perawatan yang dilakukan telah dibagi per blok. Karyawan yang juga bertugas untuk merawat tanaman telah dilatih sedari awal, diberikan tanggung jawab terkait cara perawatan tanaman bunga, mulai dari awal pengisian media, penanaman, pemupukan, sampai tahap penyebaran dan penjualan. Beberapa tanaman ada yang bisa ditaruh di halaman lahan, ada pula yang berada di greenhouse. Tanaman-tanaman yang ada di greenhouse adalah tanaman yang sedang dalam proses pertumbuhan, yang mana harus dilindungi dari efek perubahan cuaca. Usahanya udah 2 tahun ya, pas COVID. Gimana nih Kak ceritanya untuk mengembangkan itu? Di awal saya sih sebenarnya senang sama tanaman di awal. Nah itu ada teman-teman juga yang menyupport, ada teman dari Jakarta juga yang membimbing kami buat membangun sebuah usaha nursery buat pembibitan dan untuk memenuhi kebutuhan stand-stand tanaman yang ada di Bali. Alasannya memilih di lokasi seperti ini gimana Pak? Ini kan kayak hidden gem gitu. Ya karena konsepnya. di sini juga kesulitan lahan yang ada. Nah, ternyata di sini di dalam hutan bambu ternyata ada tempat yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu pilihannya. Oke, terus jenis tanaman di sini kira-kira berapa Pak? Sekitar 150 jenis tanaman yang ada. 150. Tapi yang paling populer di sini kira-kira apa aja? Populer yang paling banyak di sini tanaman perennial. Perennial itu tanaman tahunan lah. Yaitu tanaman gantung dan ini buat tanaman dekorasi juga termasuk marigold. Kayak ini celosia juga. Nah, ini buat dekorasi. Buat kegiatan-kegiatan ada wedding gitu. Nah, itu ya.
Oke, terus untuk apa namanya perawatannya sendiri seperti apa? Itu kan banyak sekali jenis-jenis bunga yang dirawat. Perawatannya ini anak-anak di lapangan udah dibagi per blok. Mereka punya tanggung jawab masing-masing dan memang kita ajarin dari awal gimana dari pengisian media, penanaman, pemupukan sampai pembongkaran dan penjualan kan ada marketingnya. Untuk pemasarannya seperti apa, Pak? Pemasaran di sini eceran juga ada, nah buat pedagang-pedagang yang ada di Bali lah. Artinya stand-stand tanaman di Bali, termasuk Bedugul, Singaraja, jauhnya. Nah, Denpasar Gianyar juga. Harga untuk Dari dijualnya? harga Range. 10.000 ke atas lah. 10.000 ke atas. Paling Ya. mahal? Paling mahal bisa jutaan ada tanaman yang gede-gede ya. Oh gitu. Oke, terus untuk tantangannya sendiri seperti apa, Pak? Kalau tantangannya kita karena musim juga kita belajar dari musim ini karena termasuk musim hujan itu tantangan bagi kita karena ini tanaman outdoor lumayan di musim hujan ini banyak inilah kendala. Pemasaran dari agrowisata ini adalah tanaman bunga dapat disuplai ke penjual-penjual tanaman yang ada di berbagai wilayah seperti ke Denpasar. Selain menjual beragam jenis tanaman bunga, di wisata agrowisata ini, masyarakat juga dapat menikmati keindahan hamparan tanaman bunga yang cantik dengan warna-warni tanaman bunganya. Selain itu, di agrowisata ini, masyarakat juga dapat belajar wisata edukasi untuk pengunjung. Di sini pengunjung dapat belajar beragam cara perawatan tanaman bunga. Di samping itu terdapat pula kafe kebun, sehingga pengunjung selain berwisata berkeliling, juga dapat menikmati makanan dan minuman yang tersedia di kafe kebun tersebut. Tentu hal ini untuk menambah nilai lebih tersendiri yang bisa menarik perhatian pengunjung. Kemarin karena kita sebenarnya di awal kita produksi tanaman aja. Terus ada support dari teman-teman, ayo bikin tempat ngopi gitu. Artinya kafenya kita bangun sekitar 8 bulan yang lalu. Nah, terus kita coba dipromosiin di medsos, ternyata orang tertarik karena memang tempatnya di dalam. Nah, itu keunggulannya dari tanaman. Biasanya dulu orang kan nyari tanaman dari Malang. Nah, kita tanaman yang diambil dari sini hari ini kita kirim, entar bisa langsung dijual. Ngambil bibit masih dari luar, dari Cipanas, Jawa Barat. Mereka suplai bibit buat kita tetap cari bibit dari sana. Agrowisata ya di sini kita ada tempat juga buat arisan, ulang tahun, itu ada kafe lah. Buat teman-teman reuni kemarin udah ada mulai datang. Dan ini ke depan sih kita mau bangun buat edukasi anak-anak belajar bunga, belajar tanam bunga lah, budidaya bunga. Apa itu udah dibuka, Pak? Udah mulai kemarin dari anak-anak TK. Jadi apa aja yang diajarkan oleh pengunjung yang mau berminat ke sini tuh apanya yang ingin mereka gini kan? Kadang-kadang mereka minta dari misi media belajar, terus belajar nanam, terus nyiram. Nah, pas kalau pulang kita kasih hadiah bunga lah. Ke depan ini akan dikembangkan lagi seperti apa kira-kira, Pak, tempatnya? Mudah-mudahan ke depan karena ini juga kendalanya lahan, mudah-mudahan sih ada jalan keluarnya, mudah-mudahan ya ada tempat santai lah nginap gitu, kayak camp lah gitu. Pengunjung ya dari tempat masuknya kan meragukan banget, nah, tapi setelah ke dalam mereka senang banget karena lihat tanaman dan dari itu kita dapat pelanggan-pelanggan baru lah secara tidak langsung. Mereka mau makan ternyata ada tanaman. Sebenarnya kan kita ini kalau yang di outdoor pas musim panas itu kita paling nggak 2 hari sekali udah nyiram. 2 hari sekali meskipun Ya. musim hujan tadi Enggak, saya lihat. kalau musim hujan sih enggak. Musim kemarau ya musim panas lah.
Kalau musim hujan itulah kendalanya, kita pupuk nggak bisa karena pupuk itu kebanyakan hanyut, masuk pupuk tabur yang memang harus disiram. Kita juga pakai pupuk cair. Pupuk cair itu memang udah dicairin dulu baru kita sekalian nyiram dan pupuk. Tanaman termasuk ini kan termasuk suka masuk ini Torenia namanya, ada salvia blue, dan dulu kita banyak punya petunia yang itu tanaman gantung, pinsa gantung ada. Jar nanam, nah kita kemarin ada kebijaksanaan karena itu anak-anak ya senang kadang-kadang dikasih bunga ya. Kita nanam. Usaha pengembangan agrowisata ini dilakukan dengan cara promosi. Salah satu promosi yang dilakukan dengan memanfaatkan sosial media. Kedepan, pengembangan yang akan dilakukan adalah menambah wisata penginapan di sekitar agrowisata. Selain itu, dukungan dari pemerintah setempat juga diharapkan agar semakin banyak pengunjung yang mengunjungi agrowisata ini. Kebanyakan masyarakat juga bisa melakukan acara gathering atau pertemuan di agrowisata ini. Agrowisata ini menawarkan destinasi wisata baru berupa hamparan kebun bunga dengan kafe kebun di dalamnya. Selain itu, juga terdapat penjualan tanaman hias dengan bibit kualitas tinggi. Apabila pemirsa tertarik untuk berlibur agrowisata, pemirsa dapat langsung mengunjungi Sekar Anugrah Penglipuran yang berlokasi dekat dengan Desa Penglipuran. Kegiatan yang diadakan sini di Kafe Kebun, tepatnya Kafe Kebun ini sudah menjadi suatu kebanggaan kami di Kelurahan Kubu. Jadi berbagai macam event, baik itu ada arisan PKK, ada rapat rutin dari kecamatan. Seperti sekarang kita ada kegiatan pembuatan ekoenzim mandiri. Nah, tentunya itu di Kafe Kebun ini kami sangat harapkan biar ekoenzim ini bisa diterapkan di sini karena bahan dasarnya adalah semua berasal dari buah-buahan, sayuran. Artinya sisa-sisa itu kita olah menjadi suatu pupuk. Barangkali ini bisa diterapkan di UMKM yang ada di Kelurahan Kubu, termasuk UP2K nantinya, biar bisa menjadi suatu penekanan kos yang kita keluarkan, terutama di rumah tangga. Ekoenzim sendiri itu apa ya Pak? Kalau ekoenzim itu semacam larutan yang dihasilkan dari sisa-sisa buah dan sisa-sisa sayur yang kita fermentasi, yang campurannya di sana kalau tidak salah ada gula aren, terus ada molase dan air, itu dikombinasikan kurang lebih itu akan kita sekam untuk menghasilkan ekoenzim itu sendiri. Ekoenzim itu sendiri banyak manfaatnya, bisa sebagai pupuk, bisa sebagai penjernih air, bisa sebagai bahan baku kita pel lantai dan lain sebagainya. Yang diterapkan untuk di sini itu apanya nanti Pak? Nanti kalau yang kita terapkan di sini ya kita lebih berharap ke pupuk. Pupuk karena kebetulan tepatnya di Kafe Kebun ini tanaman-tanaman bunga yang dihasilkan yaitu kurang lebih 150 jenis tanaman bunga. Tentunya agar bisalah pupuk-pupuk yang berbau organik ini diterapkan di sini. Jadi nanti keunggulannya sendiri apa hasilnya Pak? Keunggulannya sendiri yang pertama kita bisa menghemat. Terus yang kedua tentunya di sini menekan angka kos pengeluaran terutama UMKM yang ada di Penglipuran ini. Artinya kalau sudah kita bisa berbuat mandiri ya, jadi segala sesuatu penghasilan tentunya penghasilan masyarakat terutama bisa lebih tinggi gitu. Kami sebenarnya kan punya kegiatan rutin, rapat rutin perbekal dan lurah sekaligus kegiatan tim gerak PKK di setiap desa dan kelurahan. Kebetulan
hari ini dilaksanakan di Kelurahan Kubu, dan salah satu daya tarik di Kelurahan Kubu ya penglipuran yang mana salah satu juga di sini di KP Kebun ini. Jadi kami melaksanakan kegiatan pada hari ini di KP Kebun ini, sekaligus juga untuk mengenal wilayah kami, tempat wisata yang baru kemarin yang baru dibuat kemarin ya di sini. Bagaimana Pak Maaf, Pak, bisa kesannya? lihat ke sini. Oh, Jangan Ya, keberanian. bagaimana kesannya Pak setelah melihat kebun Niki Pak? Yang pasti pertama menarik dan bagus karena Niki juga pelestarian wilayah di sini. Terus yang kedua asri, dan tentu Niki juga salah satu kegiatan untuk mendukung kegiatan pariwisata yang ada di Penglipuran. Kira-kira untuk apa ya, pengembangan di sini seperti apa nantinya juga Pak harapannya? Harapan kami kan KP Kebun ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Mungkin ada kegiatan yang bisa dibuat ke sini seperti wisatawan makan siang mungkin bisa diarahkan ke sini, sehingga selaku penunjang pariwisata juga di lingkungan Penglipuran, sehingga Penglipuran yang dulu sudah dikenal adalah salah satu hal yang berbeda ditawarkan dengan berkunjung ke sini, Ya. ke KP Kebun ini. Dari segi itu dah pengembangan agrowisatanya sendiri Pak, apa ada yang mau direncanakan ke depan? Ya tentu juga kami juga mengharapkan mungkin ada hal-hal yang baru seperti kegiatan seperti tadi membuat penjor mungkin ada di sini, atau mungkin langsung menanam lah di sini, menanam pohon bunga langsung dibawa pulang oleh wisatawan. Mungkin itu bisa dikembangkan di KP Kebun ini. Dukungan dari pemerintahnya sendiri seperti apa? Yang pasti kami pemerintah Kabupaten Bangli, kami di kecamatan juga sangat mendukung. Tentu dukungan kami mungkin tidak bersifat langsung, tapi kami mendukung secara pembuatan jalan situ dan juga yang lainnya. Gitu. Mungkin dibantu lewat gini wisata juga, promosi wisata kami bisa bantu. Mungkin itu dukungan kami. Kalau membantu langsung mungkin kami belum bisa. Agrowisata ini menawarkan destinasi wisata baru berupa hamparan kebun bunga dengan kafe kebun di dalamnya. Selain itu juga terdapat penjualan tanaman hias dengan bibit kualitas tinggi. Apabila pemirsa tertarik untuk berlibur agrowisata, pemirsa dapat langsung mengunjungi Sekar Anugerah Penglipuran yang berlokasi dekat dengan Desa Penglipuran.